Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-253 dari 1000 hadis hafalan. Temanya perempuan di madu, mau boleh, tidak mau juga boleh, dan tidak boleh membuat persyaratan yang menyelisih syariat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakhillu, tidak halal, artinya haram, limra'atin, untuk seorang perempuan, tas'alu, dia meminta, talaqa ukhtiha, agar suami mencerai madunya. Kalau engkau hendak menikahi saya, cerai istrimu yang itu. Tidak boleh itu. Listastafrigha, untuk ia tuangkan, safhataha, ke wadahnya. Ini sebuah gambaran. Kalau mau saya, lepas dia, sehingga jatah dia akan saya miliki sendiri. Wa innama laha, maka sesungguhnya buat dia, ma qudira laha, apa yang dijatahkan untuknya. Artinya masing-masing ada jatahnya. Jangan mengambil jatah yang bukan jatahnya. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita memahami apa arti nikah, makna bahasa jima, makna istilah ikatan syar'i, ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan asing yang mengubah perkara yang haram menjadi halal. Itu ketika didefinisikan nikah adalah begitu. Ada laki, ada perempuan, keduanya bukan mahram, keduanya diikat dengan ikatan sakral yang semula haram, dengan pernikahan menjadi halal, bahkan berpahala. Nomor dua, apa ikatan sakral itu? Diringkas apa yang disebut dengan istilah, artinya orang ada yang membuat istilah untuk memudahkan pemahaman dengan 2 pangkat 3. 2 syarat, 2 rukun, dan 2 kewajiban. Bila itu terpenuhi, laki perempuan,
asing, semula haram, dengan itu menjadi halal. Apa dua syarat? Pertama, perempuannya jelas mau untuk dinikahkan dengan laki-laki yang dimaksud, lalu wali mengizinkan. Jadi antara wali dan perempuannya sama-sama siap. Walinya membolehkan, perempuannya memang mau. Yang kedua, dua saksi adil. Itu dua syarat. Kemudian dua rukun, ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabul dari laki-lakinya. Wali mengatakan setelah adanya muqaddimah, yaitu kamu saya nikahkan dengan anak perempuanku namanya Fulanah dengan mahar ini. Lalu dijawab dengan saya terima nikah kawinnya dengan mahar tersebut tunai misal. Itu dua rukun. Lalu dua kewajiban adalah mahar dan walimah. Itu ikatan sakral dirangkum dalam bentuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa hukum pernikahan? Hukum pernikahan adalah kebutuhan manusia pada dunianya paling mendesak setelah makan dan pakaian. Butuh manusia pada dunianya yang paling mendesak pertama makan. Bayi lahir, ASI lancar, tenang. Yang kedua pakaian. Kemudian yang ketiga saling memberi pakaian. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka baju buat kamu, kamu baju buat mereka. Artinya orang bila sudah dewasa bisa mencari makan, punya pakaian. Nah, pakaian itu termasuk rumah, pakaian termasuk kendaraan. Itu masuk pada wilayah pakaian. Pakaian termasuk baju yang melekat di tubuhnya. Berarti makan sudah, pakaian sudah, lalu saling memberi pakaian. Itu hukum asal pernikahan dan nanti berubah menjadi wajib apabila didorong oleh syahwat. Bila tidak nikah nanti akan zina, sementara nikah mampu hukumnya wajib. Bila khawatir zina lalu belum mampu, nah, supaya puasa dan mengendalikan dari perkara-perkara yang mengantar kepada perzinaan. Jadi hukum pernikahan lihat kondisi. Mungkin hukum awal kebutuhan primer dia pada dunia setelah makan pakaian, dan satu kesempatan bisa menjadi wajib. Satu kesempatan bisa menjadi mubah, satu kesempatan bisa menjadi haram, lihat kondisinya. Kemudian yang keempat, apa hikmah pernikahan? Tentunya jawabnya sangat banyak sekali. Pertama, kebutuhan biologisnya tersalur, tentram. Yang kedua, menjadi alat untuk regenerasi, turun anak, turun cucu, dan berikutnya. Yang ketiga, untuk membesarkan pahala, karena orang tua yang beriman ditindaklanjuti oleh anak turun juga dengan beriman, dan terus bermata rantai iman semuanya. Lalu nanti ketika di akhirat siapa yang punya derajat tertinggi akan diangkat yang lain-lain kepada derajat tertinggi. Misalnya orang tuanya derajatnya 90, anaknya derajatnya 85, cucunya derajatnya 70, kakeknya dulu derajatnya 51. Misalnya, lalu siapa yang derajatnya paling tinggi nanti bisa mengangkat kepada yang lain-lain. Kalau gitu besar hikmahnya, maka mendidik anak turun itu termasuk prioritas. Kemudian nomor berikutnya, laki-laki bila hendak menikah double, berapa jumlahnya? Maka dijawab, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bila satu tidak cukup, boleh 2,
2 tidak cukup, boleh 3, 3 tidak cukup, boleh 4. Pol 4. Apa tanda-tanda mampu sehingga dia akan nikah double? Pertama, memang mampu. Entah mampu syahwatnya, mampu tenaganya, mampu nafkahnya, mampu memimpinnya, mampu keadilannya. Sehingga ketika menikah maslahatnya tambah, bukan kerah. Ketika menikah maslahatnya tambah, bukan permusuhan. Bila ada potensi permusuhan, mampu memadu, mengendalikan. Sehingga maslahat buat semuanya. Persaingan mesti, tetapi yang terkendali, bukan yang menghancurkan. Pertama mampu, yang kedua butuh. Walaupun mampu tapi tidak butuh, tidak usah. Karena itu pencukup kebutuhan. Lalu yang ketiga maslahat. Walaupun mampu, walaupun itu butuh, tapi kalau nggak maslahat jangan. Karena risalah diturunkan untuk menyuburkan kemaslahatan. Itu tadi pelajaran yang kelima kalau tidak salah. Lalu yang keenam, bagaimana buat si perempuan ketika dilamar laki-laki, maukah kamu saya nikahi yang ke berapa, upamanya begitu. Maka jawabnya mau boleh, tidak mau ya boleh. Mau boleh, nggak mau ya boleh. Kalau mau ya sesuai dengan resikonya potensinya begini, bila mau ya ketahui dan hadapi, selesaikan. Sekira tidak mau, ya sudah katakan saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya nggak usah ditanyakan kenapa nggak mau, karena mau boleh, nggak mau ya boleh. Lalu pelajaran berikutnya, tidak boleh mengatakan mau lalu membuat syarat yang bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh mengatakan mau tetapi membuat syarat yang bertentangan dengan hukum Allah. Contohnya apa? Mengatakan mau tapi membuat syarat yang salah. Saya mau engkau nikahi yang ke berapa, tapi syaratnya istrimu yang itu atau yang itu atau yang itu kamu cerai, sehingga cukup saya saja. Nah, ini tidak boleh. Apa hikmah tidak bolehnya? Memang hadis setelah kita baca model kayak begitu tidak boleh. Yang lain-lainnya menjadi sebab adanya permusuhan. Mestinya nikah double untuk nambah maslahat, ternyata dia malah merusak pada maslahat. Yang bisa jadi rukun itu tambah maslahat, sudah rukun tambah satu menjadi bubrah. Nah ini kan namanya kan nggak nambah maslahat. Makanya membuat syarat yang bertabrakan dengan syariat itu hukumnya tidak boleh. Lalu pelajaran berikutnya, apabila mau maka jatahnya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkannya. Nah, untuk menentukan kadar itu bisa rembukan ketika mereka berkeluarga, sehingga ketika sudah disepakati kadarnya tentang jatah menginapnya dan macam-macam, mereka disepakati dengan syarat yang telah ditetapkan. Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharam yang halal, maka jatahnya sebagaimana yang telah ditetapkannya. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita simpulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.